Inggris Selatan ada sebuah dataran yang disebut Salisbury Plain. Dataran itu rata, luas, dan hampir kosong. Di tengah-tengahnya berdiri sebuah bangunan yang, secara logika, seharusnya tidak ada di sana. Stonehenge bukan sekadar tua. Ia tua dengan cara yang mustahil untuk ukuran apa yang ia wakili. Bagian paling awal dari situs ini berasal dari sekitar tahun 3000 SM. Artinya, orang-orang yang mulai membangunnya tidak memiliki alat logam. Tidak ada roda, tidak ada derek, tidak ada bahasa tulisan. Mereka hidup di komunitas pertanian kecil, menanam tanaman sederhana, memelihara hewan. Namun mereka memindahkan batu-batu seberat 25 ton. Sebagian batu itu berasal dari tempat bernama Preseli Hills di Wales. Jaraknya 150 mil dari sana. Biarkan angka itu meresap sejenak. 150 mil. Melewati bukit-bukit. Menyeberangi sungai-sungai. Tanpa satupun peralatan modern. Selama puluhan tahun, penjelasan umum yang diterima cukup sederhana. Stonehenge adalah situs upacara. Mungkin tempat pemakaman. Mungkin tempat ibadah yang berkaitan dengan matahari. Para peneliti menunjuk pada keselarasan solstis musim panas yang terkenal itu. Bagaimana matahari terbit sejajar sempurna dengan hailstone pada hari terpanjang dalam setahun. Penjelasan itu elegan. Bersih. Damasu Kakal di Permukaan. Namun semakin dalam para ilmuwan menggali, semakin banyak retakan yang muncul pada penjelasan sederhana itu. Para arkeolog yang menggali di sekitar situs menemukan sesuatu yang tidak terduga. Sisa-sisa manusia. Bukan hanya sedikit. Ratusan fragmen tulang yang dikremasi, dikuburkan dalam pola-pola yang cermat di sekitar batu-batu itu. Ini bukan kematian yang kebetulan. Ini adalah penempatan yang disengaja. Sebagian tulang menunjukkan tanda-tanda penyakit. Yang lain menunjukkan tanda-tanda perjalanan jauh. Analisis isotop mengungkapkan bahwa sebagian orang yang dimakamkan di sana berasal dari sejauh Mediterania. Mereka telah menempuh perjalanan ke tempat ini, dari ujung-ujung dunia kuno, untuk mati di sini. Atau untuk dibawa ke sini setelah kematian mereka. Detail itu saja sudah mengubah sifat situs ini sepenuhnya. Lalu datanglah survei geofisika. Menggunakan radar penembus tanah dan magnetometri, para peneliti di awal tahun 2000-an mulai memetakan apa yang tersembunyi di bawah permukaan di sekitar Stonehenge. Yang mereka temukan bukan sebuah monumen yang berdiri sendiri. Ini adalah pusat dari sesuatu yang jauh lebih besar. Puluhan lubang yang terkubur. Pare-pare tersembunyi. Struktur kayu yang sudah runtuh. Sebuah lanskap yang telah direkayasa selama berabad-abad oleh ribuan tangan manusia. Situs ini bukan sekadar lingkaran batu. Ia adalah lapisan terakhir dari sesuatu yang telah dibangun ulang, dan dimodifikasi selama ratusan generasi. Dan itu memunculkan pertanyaan yang belum pernah bisa dijawab sepenuhnya oleh arkeologi tradisional. Apa tujuan awalnya? Apa yang begitu penting sehingga generasi demi generasi terus kembali ke tempat yang sama ini, terus menambah bangunannya, terus mati di sini? Pertanyaan itu tergantung tanpa jawaban selama sangat lama. Hingga sebuah tim peneliti memutuskan untuk membiarkan kecerdasan buatan mencoba menemukan jawabannya. Dan apa yang ditemukan AI dalam data itu tidaklah menenangkan. Pada tahun 2021, sebuah pergeseran diam-diam terjadi dalam penelitian arkeologi. Tidak banyak berita utama yang membahasnya. Tidak ada pengumuman yang meriah. Namun sebuah koalisi peneliti dari universitas-universitas di Inggris, Amerika Serikat, dan Jerman mulai memasukkan data Stonehenge selama beberapa dekade ke dalam sistem pembelajaran mesin. Tujuannya sederhana secara teori. Biarkan AI menemukan pola yang luput dari perhatian para peneliti manusia. Kumpulan datanya sangat besar. Mencakup setiap pemindaian radar penembus tanah yang pernah dilakukan di situs itu. Setiap foto udara yang diambil sejak tahun 1920-an. Setiap citra satelit dari 30 tahun terakhir. Setiap katalog fragment tulang. Setiap catatan sampeltana. Setiap perhitungan keselarazan astronomi yang pernah diterbitkan. Setiap survei geologis dari lanskap sekitarnya yang mencakup lebih dari 1 abad. AI itu tidak diberitahu apa yang harus dicari. Itulah keputusan kritis yang diambil. Para peneliti sengaja tidak memberikan hipotesis untuk diuji oleh sistem tersebut. Mereka tidak menyuruhnya mengkaji keselarasan matahari. Mereka tidak menyuruhnya fokus pada pola penguburan. Mereka cukup memberikan data dan memintanya menemukan struktur, menemukan keteraturan.
Menemukan apapun yang berulang dengan cukup konsisten untuk bermakna. Pendekatan ini disebut pembelajaran tanpa pengawasan. Dan di bidang-bidang seperti kedokteran dan ilmu iklim, ia telah menghasilkan temuan yang mengejutkan para peneliti yang menjalankan programnya. Pola-pola yang tidak terlihat oleh mata manusia selama puluhan tahun menjadi jelas bagi sistem yang dapat memproses jutaan titik data secara bersamaan tanpa kelelahan, tanpa asumsi, tanpa bias. AI itu berjalan selama beberapa minggu. Para peneliti memantau hasilnya dengan cermat. Pada awalnya, temuan-temuannya mengonfirmasi hal-hal yang sudah diketahui. Keselarasan solstis musim panas ada di sana, persis seperti yang diperkirakan. Kelompok-kelompok penguburan dipetakan dengan presisi yang lebih tinggi dari yang pernah dicapai tim manusia manapun. Jaringan lubang bawah tanah ditelusuri lebih lengkap dari sebelumnya. Tapi kemudian sistem itu menandai sesuatu yang tidak menjadi bagian dari teori manapun sebelumnya. Sesuatu yang muncul secara konsisten di berbagai jenis data. Di seluruh pemindaian radar. Di seluruh catatan isotop. Di seluruh data astronomi, di seluruh penentuan posisi geografis situs itu sendiri. AI mengidentifikasi keselarasan sekunder, bukan ke matahari, bukan ke bulan, yang sesekali pernah diusulkan oleh para peneliti. Sesuatu yang sama sekali berbeda. Sebuah pola yang menghubungkan konstruksi fisik batu-batu itu, penempatan sisa-sisa manusia, dan topografi lanskap sekitarnya menjadi satu sistem yang koheren. Ketika para peneliti utama pertama kali melihat hasilnya, mereka meminta sistem itu menjalankan analisis lagi. Mereka mengira ada kesalahan. Tidak ada kesalahan. Seorang peneliti berbicara dalam wawancara yang direkam dan kemudian diterbitkan di sebuah jurnal akademis kecil, menggambarkan momen itu dengan cara ini. Ia berkata bahwa rasanya seperti situs itu telah menunggu seseorang mengajukan pertanyaan yang tepat. Dan AI akhirnya mengajukan pertanyaan itu. Apa yang ditunjuk oleh keselarasan sekunder itu sangatlah tidak nyaman. Karena itu tidak menunjukkan sebuah perayaan. Tidak menunjukkan ritual panen atau festival musiman. Ia menunjukkan sesuatu yang jauh lebih disengaja. Jauh lebih terorganisir. Dan jauh lebih menggelisahkan tentang orang-orang yang membangun tempat ini dan apa yang mereka yakini sedang mereka lakukan. Gambaran lengkapnya baru akan menjadi jelas pada lapisan analisis berikutnya. Dan lapisan itu melibatkan bintang-bintang. Selama bertahun-tahun, keselarasan matahari di Stonehenge diperlakukan sebagai penemuan utama. Para peneliti membangun seluruh karir mereka di atasnya. Pemandu wisata mengulangnya setiap pagi musim panas ketika kerumunan orang berkumpul untuk menyaksikan matahari terbit di atas Hailstone. Itu adalah jawaban yang terasa lengkap. Orang-orang kuno melacak matahari. Mereka menandai musim. Mereka merayakan hari terpanjang dalam setahun. Namun AI tidak melihat keselarasan matahari sebagai fitur utama situs itu. Ia melihatnya sebagai satu lapisan dari sistem yang jauh lebih dalam. Dan sistem yang lebih dalam itu dibangun di sekitar sesuatu yang bergerak dalam siklus yang jauh lebih panjang daripada 1 tahun. Analisis pembelajaran mesin itu mencocokkan posisi tepat batu-batu sarsen, batu-batu besar yang tegak membentuk lingkaran luar yang terkenal, dengan data astronomi yang mencakup 5.000 tahun ke belakang. Para peneliti sudah mengetahui bahwa posisi bintang berubah selama ribuan tahun akibat fenomena yang disebut presesi aksial. Bumi bergoyang sangat lambat pada porosnya, seperti gasing yang kehilangan momentum. Goyangan ini menyelesaikan satu siklus penuh sekitar setiap 26.000 tahun. Artinya langit malam terlihat sangat berbeda pada tahun 3000 SM dibandingkan hari ini. AI melakukan koreksi untuk hal ini. Ia menghitung dengan tepat seperti apa langit dari pusat Stonehenge pada saat pembangunannya. Dan ia menemukan bahwa monumen itu sebenarnya tidak berorientasi terutama ke arah matahari. Ia berorientasi ke arah gugus bintang tertentu yang, pada tahun 3000 SM, terbit tepat di atas situs itu pada waktu yang sangat khusus dalam setahun. Waktu itu bukan solstis musim panas. Bukan solstis musim dingin. Ini adalah periode di awal November yang ditandai oleh kalender modern sebagai transisi sunyi antara musim gugur dan musim dingin. Tanggal itu sangat bermakna. Dalam tradisi Celtic kuno, periode itu disebut Samhain. Diakini sebagai waktu ketika batas antara dunia orang hidup dan dunia orang mati menjadi tipis. Ini adalah waktu ritual yang terhubung bukan dengan panen atau penanaman, tetapi khusus dengan orang-orang yang telah mati. AI kemudian menumpangkan data penempatan fragmen tulang di atas temuan astronomi ini. Hasilnya tepat dan sangat menggelisahkan.
Sisa-sisa yang dikremasi itu tidak tersebar secara acak di seluruh situs. Mereka disusun dalam pola yang mencerminkan keselarasan gugus bintang. Para mati ditempatkan menghadap bintang-bintang yang telah menjadi orientasi monumen itu. Siapapun yang membangun Stonehenge tidak hanya mengamati langit. Mereka menata orang-orang mati mereka untuk menatap titik tertentu di dalamnya. Ini memindahkan situs tersebut keluar dari kategori perayaan musiman dan masuk ke dalam sesuatu yang lebih sengaja dibangun di sekitar sistem kepercayaan tentang kematian, alam baka, dan bintang-bintang di atas. Namun keselarasan itu tidak berhenti di langit. Ai menelusurinya ke bawah, ke dalam tanah. Jaringan lubang bawah tanah yang telah dipetakan oleh survei geofisika selama bertahun-tahun belum pernah sepenuhnya dapat dijelaskan. Lubang-lubang itu besar, beberapa sedalam beberapa meter. Mereka digali dalam busur dan lengkungan di sekitar lingkaran batu. Para peneliti berasumsi bahwa itu adalah sisa-sisa struktur kayu yang lebih lama. Ai tidak setuju. Ia menemukan bahwa geometri jaringan lubang itu cocok dengan geometri keselarasan bintang di atasnya. Lubang-lubang itu bukan sembarangan. Mereka adalah cermin bawah tanah dari peta langit di atasnya. Stonehenge, dalam analisis Ai, bukan sebuah monumen tunggal. Ia adalah sistem 3 dimensi. Langit di atas, batu-batu di tengah, peta bawah tanah di bawahnya. Semua menunjuk ke koordinat yang sama. Semua terorganisir di sekitar periode yang sama dalam kalender kuno. Orang-orang yang membangun ini tidak sekadar mengamati bintang-bintang. Mereka membangun seluruh arsitektur fisik dan spiritual di sekitar momen tertentu di langit. Sebuah momen yang mereka kaitkan dengan perjalanan orang-orang yang telah mati. Dan mereka melakukannya selama berabad-abad. Yang berarti sistem kepercayaan itu bukan visi satu orang. Itu adalah komitmen sebuah peradaban. Dan komitmen itu memiliki biaya kemanusiaan yang baru mulai terungkap oleh Ai. Arkeologi punya cara untuk membuat orang-orang kuno terasa abstrak. Kita berbicara tentang peradaban dan budaya dan sistem kepercayaan. Kita menggambar diagram dan memplot titik-titik data. Dan kadang-kadang, di tengah semua analisis itu, kita lupa bahwa orang-orang yang membangun tempat-tempat ini adalah nyata. Mereka memiliki tubuh. Mereka merasakan sakit. Mereka memiliki keluarga. Dan di Stonehenge, tulang-tulang itu menceritakan sebuah kisah yang tidak ada diagram yang benar-benar mempersiapkan kita untuknya. Analisis Ai atas sisa-sisa manusia yang ditemukan di situs itu menghasilkan temuan yang membutuhkan waktu beberapa bulan bagi para peneliti untuk sepenuhnya memahaminya. Data tulang yang tersedia untuk sistem itu berasal dari puluhan tahun pekerjaan penggalian. Lebih dari 60.000 fragmen tulang individual telah ditemukan dari situs Stonehenge dan sekitarnya. Sebagian besar dikremasi. Banyak yang sengaja dihancurkan sebelum dikuburkan. Dan catatan isotop yang tertanam dalam tulang-tulang itu membawa informasi tentang dari mana orang-orang itu berasal, apa yang mereka makan, dan apa yang harus ditanggung tubuh mereka sebelum kematian. Ai menyortir data ini dengan cara-cara yang belum pernah dicoba sebelumnya oleh para peneliti manusia. Ia mengelompokkan sisa-sisa itu bukan hanya berdasarkan lokasi di dalam situs tetapi berdasarkan tanda kimia dalam tulang-tulangnya. Tanda-tanda itu mengungkapkan asal geografis setiap individu dengan presisi yang luar biasa. Berbagai daerah memiliki komposisi mineral yang berbeda dalam tanah dan air mereka. Mineral-mineral itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan dan minuman. Mereka meninggalkan catatan permanen dalam jaringan tulang yang bertahan bahkan setelah kremasi. Yang ditemukan Ai adalah peta pergerakan manusia yang mencakup seluruh dunia kuno. Orang-orang yang dimakamkan di Stonehenge berasal dari seluruh penjuru Britania, dari Skotlandia, dari Wales, dari ujung-ujung apa yang sekarang menjadi Irlandia. Namun data isotop juga mengungkapkan individu-individu yang kimia tulangnya cocok dengan daerah-daerah di daratan Eropa, Prancis, Semenanjung Iberia, dan dalam sebuah kelompok kecil namun signifikan secara statistik, Mediterania Timur. Ini bukan orang-orang setempat yang kebetulan mati di dekat sini. Ini adalah individu-individu yang telah menempuh jarak yang luar biasa, di zaman tanpa jalan, tanpa peta, tanpa kompas, untuk mencapai tempat yang spesifik ini. Pertanyaan yang dirancang Ai untuk dijawab adalah apakah pergerakan ini bersifat sukarela? Apakah orang-orang ini datang atas kemauan mereka sendiri? Atau apakah sesuatu yang lain sedang terjadi? Data trauma kerangka memperumit gambaran itu secara signifikan. Persentase yang bermakna dari sisa-sisa itu menunjukkan bukti tekanan fisik yang ekstrim sebelum kematian.
Bukan cedera yang konsisten dengan kecelakaan atau peperangan. Pola tekanan yang konsisten dengan kerja keras yang berkepanjangan. Persendian yang aus jauh melampaui apa yang akan dihasilkan oleh kehidupan pertanian normal. Kompresi tulang belakang. Pola regangan berulang di lengan dan bahu yang konsisten dengan mengangkat dan menyeret beban yang sangat berat selama periode yang panjang. Ini adalah tubuh-tubuh orang yang telah memindahkan batu-batu itu. Atau orang-orang yang telah bekerja di situs ini dengan cara-cara yang menghancurkan mereka secara fisik. Dan mereka dikuburkan di sini. Di tempat mereka telah bekerja. Menghadap bintang-bintang yang dipilih oleh para pembangunnya. AI menandai satu titik data tambahan yang menurut para peneliti sangat sulit untuk ditafsirkan. Sebagian dari sisa-sisa itu, sekitar 12% dari total sampel, menunjukkan bukti telah disimpan di atas tanah untuk jangka waktu yang signifikan setelah kematian sebelum dikuburkan. Tulang-tulangnya telah terpapar unsur-unsur alam. Beberapa menunjukkan bekas-bekas yang konsisten dengan pembersihan yang disengaja. Individu-individu ini tidak langsung dikuburkan. Mereka telah disiapkan, disimpan, dan kemudian ditempatkan dengan niat yang penuh perhatian. Praktik ini memiliki kesejajaran dalam budaya-budaya kuno lainnya di seluruh dunia. Ia dikaitkan dengan penghormatan leluhur. Dengan keyakinan bahwa orang-orang yang mati mempertahankan kekuatan atau hubungan setelah kematian. Bahwa mereka dapat dimintai pendapat. Bahwa mereka dapat melindungi. Bahwa menjaga mereka dekat dengan situs suci melayani tujuan yang melampaui sekadar berkabung. Siapapun orang-orang ini, mereka tidak dilupakan setelah kematian. Mereka diintegrasikan ke dalam fungsi situs itu sendiri. Orang-orang mati tidak sekadar dikuburkan di Stonehenge. Mereka adalah bagian dari apa yang Stonehenge lakukan. Dan apa yang dilakukan Stonehenge, seperti yang mulai disarankan AI, berskala jauh lebih besar dari yang pernah dipetakan siapapun sebelumnya. Karena Stonehenge tidak bekerja sendirian. Ada kecenderungan, ketika kita memikirkan Stonehenge, untuk membayangkannya dalam isolasi. Sebuah lingkaran batu berdiri sendirian di dataran luas yang kosong. Gambaran itu kuat, tapi juga tidak lengkap. Dan temuan AI yang paling luas secara geografis menghancurkan gambaran itu sepenuhnya. Ketika sistem pembelajaran mesin selesai menganalisis data situs Stonehenge, para peneliti memperluas cakupannya. Mereka memasukkan citra satelit dan data survei geofisika dari radius 500 mil di sekitar Salisbury Plain. Mereka menyertakan data dari situs-situs yang telah dipelajari secara individual namun belum pernah dihubungkan secara sistematis. Lingkaran-lingkaran batu di Skotlandia. Struktur henge kayu di Irlandia. Gundukan-gundukan kuburan yang tersebar di Wales dan Prancis Utara. Keselarasan megalitik di Britania. Makam lorong bawah tanah di Kepulauan Orkney. AI diajukan satu pertanyaan tunggal. Apakah situs-situs ini independen? Atau apakah mereka bagian dari sebuah sistem? Jawabannya datang dalam beberapa hari. Mereka tidak independen. Sistem itu mengidentifikasi serangkaian hubungan geometris antara situs-situs yang tidak dapat dijelaskan oleh kebetulan. Penentuan posisi monumen-monumen megalitik besar di seluruh Eropa Barat Laut mengikuti sebuah pola. Bukan kisi-kisi yang sempurna. Bukan garis sederhana. Tapi sebuah jaringan hubungan segitiga di mana setiap situs besar berada pada jarak dan sudut yang dapat dihitung dari beberapa situs lainnya. Presisi hubungan-hubungan ini, ketika diukur terhadap tanggal pembangunan setiap situs, menunjukkan bahwa para pembangunnya saling menyadari keberadaan satu sama lain. Bahwa mereka berkoordinasi di seluruh jarak yang sangat jauh. Bahwa penempatan setiap monumen baru tidak dipilih secara acak tetapi dipilih dalam hubungan yang disengaja dengan apa yang sudah ada. Temuan ini memiliki implikasi yang sangat besar. Karena itu berarti bahwa orang-orang dari era ini, orang-orang tanpa tulisan, tanpa logam, tanpa satupun alat yang kita kaitkan dengan peradaban yang kompleks, mempertahankan jaringan pengetahuan bersama dan tujuan bersama berskala benua. Selama berabad-abad, mungkin selama ribuan tahun. AI kemudian menganalisis keselarasan astronomi setiap situs dalam jaringan itu. Dan ia menemukan sesuatu yang memperdalam gambaran yang sudah menggelisahkan itu. Situs-situs itu tidak semuanya selaras dengan peristiwa langit yang sama. Mereka selaras dengan titik-titik yang berbeda dalam sistem yang sama. Bintang-bintang yang berbeda dalam gugus yang sama. Momen-momen yang berbeda dalam siklus tahunan yang sama. Seolah-olah setiap situs bertanggung jawab atas bagian yang berbeda dari proyek pengamatan astronomi yang lebih besar. Stonehenge, dalam model ini, bukan pusat jaringan.
Ia adalah satu simpul di dalamnya. Simpul yang sangat penting, berdasarkan ukurannya dan kepadatan sisa-sisa manusia yang ditemukan di sana. Tapi tetap saja sebuah simpul. Bagian dari sesuatu yang membentang dari ujung utara Skotlandia hingga pantai barat Prancis. Para peneliti sudah menduga adanya koneksi regional antara situs-situs megalitik selama puluhan tahun. Namun tidak ada tim manusia yang pernah memetakan seluruh jaringan dengan presisi yang dicapai AI. Skala apa yang diungkapkan sistem itu melampaui apa yang pernah dicoba dibuktikan oleh proyek penelitian manapun. Dan kemudian AI melakukan sesuatu yang tidak diminta oleh para peneliti. Ia berekstrapolasi. Berdasarkan pola geometris jaringan yang diketahui, ia memprediksi lokasi-lokasi situs yang belum ditemukan. Situs-situs yang disarankan pola itu seharusnya ada tetapi belum pernah digali atau diidentifikasi secara resmi. Para peneliti mengambil 3 dari lokasi yang diprediksi itu dan mencocokkannya dengan data survei udara yang sudah ada namun belum dianalisis. Di 2 dari 3 lokasi itu, data udara menunjukkan anomali tanah yang konsisten dengan struktur megalitik yang terkubur. 2 situs yang diprediksi. Keduanya berpotensi nyata. Keduanya tersembunyi di bawah ladang-ladang yang telah dilewati selama berabad-abad tanpa ada yang tahu apa yang ada di bawahnya. Jaringan itu lebih besar dari yang ditunjukkan data saat ini. Dan jika model geometris AI benar, jaringan itu jauh lebih besar. Sebuah jalinan batu, kayu, dan tanah yang terkubur yang membentang di seluruh benua, dipelihara oleh komunitas-komunitas yang tidak memiliki bahasa yang sama, tidak memiliki pemerintahan yang sama, dan tidak memiliki catatan tulisan yang sama. Namun mereka membangun menuju hal yang sama, menandai bintang yang sama, mengubur orang-orang mati mereka dalam pola yang sama yang penuh perhatian. Generasi demi generasi. Apa yang menyatukan jaringan ini? Keyakinan apa yang cukup kuat untuk mengkoordinasikan seluruh benua orang-orang prasejarah selama ribuan tahun? AI telah memproses cukup data untuk menawarkan jawaban. Dan tim peneliti menghabiskan 3 minggu mendebatkan apakah akan menerbitkannya. 3 minggu. Itulah berapa lama para peneliti utama duduk dengan kesimpulan akhir AI sebelum mereka menyepakati cara menyajikannya. Bukan karena datanya lemah. Datanya adalah yang terkuat yang pernah mereka kerjakan. Mereka ragu karena kesimpulan itu mengharuskan mereka untuk merevisi secara mendasar sesuatu yang telah diperlakukan arkeologi sebagai sesuatu yang sudah pasti selama lebih dari seabad. Gagasan bahwa orang-orang prasejarah, pada intinya, adalah sederhana. Reaktif. Lokal. Membangun monumen dari dorongan spiritual dasar tanpa niat terkoordinasi yang lebih dalam. Kesimpulan AI menghancurkan gagasan itu sepenuhnya. Yang ditemukan sistem itu, ketika ia menyintesis setiap lapisan data bersama-sama, adalah bukti infrastruktur teologis yang terorganisir. Bukan agama dalam cara kita menggunakan kata itu hari ini, dengan teks dan hierarki dan institusi. Tapi sesuatu yang berfungsi seperti itu. Sebuah sistem kepercayaan kosmologis bersama, dipertahankan selama generasi dan di berbagai jarak geografis yang sangat jauh, yang di pusatnya terdapat satu ide inti. Orang-orang yang mati tidak pergi. Mereka bergerak. Mereka bergerak dari dunia orang hidup ke langit. Dan batu-batu itu menandai jalannya. Ini bukan metafora yang dipaksakan para peneliti pada data. Ini adalah kesimpulan struktural yang ditarik dari perpaduan 3 aliran data yang independen. Keselarasan astronomi secara konsisten menunjuk ke wilayah langit yang sama di berbagai situs. Data penempatan tulang menunjukkan orientasi yang disengaja dari sisa-sisa manusia ke arah wilayah tersebut. Dan jaringan geometris yang menghubungkan situs-situs di seluruh Eropa menunjukkan bahwa mempertahankan orientasi ini di berbagai lokasi sekaligus dianggap cukup penting untuk mengorganisir seluruh benua. AI menyimpulkan bahwa Stonehenge dan jaringan situs-situs yang terhubung dengannya bukanlah monumen untuk matahari atau musim. Mereka, dalam bahasa analitis sistem itu, adalah simpul-simpul terminal dalam arsitektur transit. Tempat-tempat di mana orang-orang mati secara resmi diserahkan dari dunia orang hidup ke langit. Di mana peralihan itu ditandai, disaksikan, dan dipertahankan selama berabad-abad sehingga akan selalu tetap terbuka. Orang-orang yang membangun tempat-tempat ini percaya bahwa mereka menjaga sebuah pintu tetap terbuka. Sebuah pintu antara dunia orang hidup dan apapun yang mereka pahami sebagai sesuatu yang ada di luarnya. Dan mereka percaya bahwa pintu itu memerlukan perawatan yang konstan. Pembaruan yang konstan. Itulah mengapa situs-situs itu tidak dibangun sekali lalu ditinggalkan. Mereka kembali lagi. Dimodificasi. Diperluas.
Digunakan selama ribuan tahun oleh komunitas demi komunitas yang memahami tanggung jawab mereka untuk meneruskan pekerjaan itu. Itulah mengapa orang-orang bersedia menempuh 150 mil untuk memindahkan batu-batu. Itulah mengapa individu-individu datang dari Mediterania untuk mati di tempat yang spesifikini. Itulah mengapa tulang-tulang dibersihkan, disimpan, dan ditempatkan dengan presisi seperti itu. Itu bukan sekadar kejadian. Itu adalah kewajiban. Itu adalah pekerjaan terpenting yang bisa dilakukan seseorang. Berpartisipasi dalam pemeliharaan jalan antara dunia-dunia. Kesimpulan ini membawa bobot yang melampaui arkeologi. Karena itu berarti proyek konstruksi paling ambisius dalam prasejarah Eropa tidak dibangun untuk merayakan kehidupan. Ia dibangun untuk mengelola kematian. Dan orang-orang yang membangunnya tidak bertindak dari ketakutan atau tahayul dalam pengertian yang sederhana. Mereka bertindak dari keyakinan yang canggih dan dipegang teguh, bahwa hubungan antara orang yang hidup dan orang yang mati memerlukan komitmen fisik dan generasional yang aktif. Mereka mengorganisir sebuah benua di sekitar keyakinan itu. Mereka memindahkan gunung untuk itu. Secara harfiah, bagian yang menggelisahkan, seperti yang dicatat beberapa peneliti dengan pelan-pelan di minggu-minggu setelah temuan AI pertama kali beredar, bukan bahwa orang-orang kuno mempercayai ini. Banyak budaya sepanjang sejarah telah memegang kepercayaan tentang orang mati dan lanjut. Bagian yang menggelisahkan adalah skalanya, koordinasinya, ketekunannya. Fakta bahwa selama antara 1 hingga 2000 tahun, komunitas-komunitas yang tersebar di ratusan mil mempertahankan proyek teologis bersama tanpa satu pun tulisan yang ditemukan untuk menjelaskannya. Kita tidak tahu bagaimana penjetahuan itu diteruskan. Kita tidak tahu siapa yang memegang otoritas dalam jaringan itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi ketika jaringan itu akhirnya berhenti berfungsi, ketika situs-situs ditinggalkan dan batu-batu jatuh dan jalan-jalan di antaranya terlupakan. Kita hanya tahu bahwa itu ada, bahwa itu nyata, bahwa itu sangat luas, dan bahwa sebuah mesin yang memproses data yang telah dilihat mata manusia selama puluhan tahun tanpa melihat gambaran lengkapnya, akhirnya membaca apa yang tertulis di sana. Stonehenge tidak pernah menjadi misteri dalam cara kita membingkainya. Ia selalu menjadi sebuah jawaban. Kita hanya tidak mengetahui pertanyaannya sampai sekarang. Pertanyaannya adalah ini. Apa yang kamu bangun ketika kamu percaya bahwa orang-orang mati memerlukan jalan menuju bintang-bintang, dan jalan itu tidak boleh pernah dibiarkan tertutup? Kamu membangun Stonehenge. Kamu membangunnya di seluruh sebuah benua. Dan kamu menghabiskan 2000 tahun memastikannya tetap terbuka. Itulah untuk apa batu-batu itu. Itulah untuk apa tulang-tulang itu. Itulah untuk apa semua itu. Dan di suatu tempat di bawah ladang-ladang Eropa Barat Laut, situs-situs yang diprediksi AI masih menunggu untuk ditemukan. Lebih banyak simpul dalam sebuah jaringan yang tidak pernah benar-benar selesai. Lebih banyak potongan dari sistem kepercayaan yang menggerakkan seluruh peradaban untuk melakukan hal yang mustahil, generasi demi generasi, dalam keheningan. Batu-batu itu masih berdiri. Pintu yang mereka bangun untuk menandai masih ada di sana. Kita hanya berhenti merawatnya.